إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada cara untuk menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita memperhatikan syariat Allah dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya, memperhatikan diri kita di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling sempurna, sesuatu yang paling ideal untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada pengikutnya kepada sesuatu yang paling qawam, yang paling lurus, yang paling benar. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan arahan kepada umatnya untuk memperhatikan sesuatu yang terbaik yang harus diberikan kepada Allah dan juga diberikan untuk dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, serta diberikan kepada masyarakat kaum muslimin. Kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu, yaitu kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah imannya. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perbandingan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabnya adalah seorang mukmin yang imannya yang paling tinggi, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita seorang mukmin meningkatkan keimanan? Apakah iman itu bisa meningkat dan juga bisa turun? Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu perbandingan, maka satu orang imannya bisa meningkat tinggi, bisa rendah serendah-rendahnya, bahkan bisa hilang sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu bagaimana? Yaitu apabila mengingat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah,
dibacakan ilmu tentang agama Islam, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang mukmin, di mana apabila dia ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan adalah mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beribadah, tentu beribadah yang berkualitas. Kalau salat yang khusyuk, kalau puasa meninggalkan larangan-larangan di dalam puasa, kalau berhaji meninggalkan larangan-larangan di dalam haji, dan seterusnya. Maka setiap ibadah itu ada aturannya, ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin meningkatkan iman, maka hendaklah dia banyak beribadah, membiasakan diri beribadah kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas. Wa fi kullin khair. Nabi SAW mengatakan, dan semuanya itu baik. Entah yang imannya kuat atau yang imannya lemah, dua-duanya baik selama iman itu masih ada di dalam hatinya. Karena iman itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala adalah modal keselamatan, modal keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan modal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin, mutlakul iman, yang penting dia memiliki keimanan kecil ataupun besar, selama dia beramal soleh, amal soleh yang dia anggap ringan ataupun amal soleh yang dia anggap besar, maka pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang mengamalkan suatu kebaikan meskipun sekecil dzarrah, dia pasti melihatnya. Maka kalau kita beriman, kita nggak tahu iman kita itu seberapa, kecil atau besar, sudah nggak usah dipikirin. Yang penting kita ini adalah orang yang beriman insyaallah taala. Kita orang yang beriman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan itu dengan hati kita, hendaklah kita jangan meremehkan amal sekecil apapun. Lakukan. Selama itu adalah suatu kebaikan, lakukan. Wa fi kullin khair. Dan setiap mukmin itu adalah baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Setelah menyebutkan keimanan, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman dan imannya itu tinggi. Lalu beliau memberikan arahan supaya kita bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah sesuatu yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Manfaat apa ini? Semangat apa ini? Ya, seseorang disebut semangat itu kalau dia memiliki himmah aliyah, yaitu memiliki cita-cita yang kuat, memiliki tekad yang kokoh. Itu disebut dengan hirs, orang yang bersemangat. Dan juga dia mencari sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada cita-cita tersebut. Kalau dia seorang talibul ilm, seorang belajar, maka dia hanya tidak sekedar aku pengen cuman ngafalin Al-Quran saja, aku cuman pengen belajar bahasa Arab saja, tidak. Tetapi dia bercita-cita yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu apa yang dilakukan? Dia mencari sebab yang terbaik supaya bisa mengantarkan kepada cita-citanya. Kalau seseorang misalkan dia ingin menjadi orang yang kaya agar bisa menjadi donatur, bisa bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang kaya raya, mereka sibuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang yang punya cita-cita bisa menjadi orang yang kaya ini? Maka dia bisa bekerja. Tentu bekerja yang pertama mencari pekerjaan yang halal. Itu yang pertama. Mencari pekerjaan yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amanah dalam bekerja, dan juga jangan melalaikan hak orang lain seperti hak keluarga, hak anak, bahkan hak diri kita. Kita punya hak untuk istirahat.
keluarga kita, anak kita, hak untuk kita bergauli, komunikasi, interaksi dengan baik. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangat, harus bersemangat, ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita supaya menjadi orang yang bersemangat, bukan menjadi orang yang letoi, yang malas-malesan, bukan. Bersemangat di jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita cari, selama itu memberikan manfaat untuk kita, manfaat, patokannya adalah manfaat, maka kita harus semangat. Seseorang apabila dia tidak menyibukkan dirinya di dalam hal yang bermanfaat, dunia maupun akhirat, maka dia akan menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan mungkin sebagian masyarakat menyebut dia sebagai sampah. Na'udzubillah. Maka kita berusaha mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa wasta'in billahi wala ta'jiz. Minta tolong kepada Allah. Setinggi apapun niat kita, cita-cita kita, sebesar apapun usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk berhasil, kita tidak akan mendapatkannya. Wasta'in billah. Jadi jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW tidak ingin membentuk karakter seorang muslim sebagai karakter yang angkuh, karakter yang sombong, yang membanggakan diri sendiri, tidak. Tetapi seorang mukmin memiliki karakter yang tawakal besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter seorang mukmin yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah. Kapan seseorang itu disebut dengan lemah? Lemah itu kalau cita-citanya itu kecil, tekadnya lemah, rendah. Itu disebut dengan al-ajzu. Dia tidak mampu melakukan apapun. Ini enggak mampu, sana enggak mampu, sana enggak mampu, serba tidak mampu. Maka dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Demikian juga lemah dalam mencari sebab. Lemah cita-citanya, keinginannya, mencari sebab juga lemah. Tidak mau berusaha, tidak mau menggerakkan tangannya, tidak mau memutar otaknya, tidak mau melangkahkan kakinya. Maka ini disebut dengan orang yang lemah. Wala ta'jiz, padahal Nabi SAW melarangnya. Wa in asabaka syai'un, kalau kamu tertimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kamu tertimpa sesuatu kegagalan, jangan bilang, aduh, sekiranya aku melakukan ini, niscaya enggak akan terjadi seperti ini, niscaya akan terjadi seperti itu. Ya, jangan. Walakin kul, tapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala, atau qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Bisa dua-duanya. Bisa qadarullahi, bisa qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, itulah yang terjadi. Itulah seorang mukmin. Jadi ketika dia sudah berusaha, punya cita-cita yang tinggi, tapi qadarullah gagal, enggak berhasil dia, maka bersabar. Bersabar, menerima. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena ucapan law, aduh, seandainya, ini akan membuka pintu masuk setan untuk menggoda kita, untuk membuat sedih kita, mengulangi kesedihan kita. Mungkin kesedihan yang dulu terjadi setahun yang lalu, kita ingat sekarang, sedih lagi. Kita ingat tahun berikutnya, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi. Karena apa? Kita terlalu sering mengucapkan kalau, seandainya, aduh, seandainya, dan seterusnya. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah kepada seseorang pasti terjadi. Bukan untuk diungkit-ungkit, disesali. Bukan untuk supaya kita itu bersedih hati terus-menerus, tidak. Tapi lupakan. Semua itu ada faidahnya, ada hikmahnya yang besar dari Allah, supaya kita bertambah pahalanya, supaya kita terlebur dosanya dan tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi mendengar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu arahan yang begitu indah, yang begitu membangun jiwa seorang mukmin supaya kualitas zahir dan juga batinnya itu meningkat, imannya tinggi dan juga semangatnya dalam mengamalkan yang baik yang bermanfaat itu juga tinggi. Ya. Inilah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak boleh menjadi orang yang lemah. Bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga memberikan manfaat untuk orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala kulli muslimin shadaqah." Wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Maka ada yang mengatakan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, "Ara'aita illam yajid?" Bagaimana kalau dia itu enggak punya sesuatu yang dia sedekahkan? Ya. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja mencari nafkah, mencari uang, bukan cuman untuk makan diri kita sendiri, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tidak, tapi juga kita berikan kepada yang lainnya, kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi setiap muslim itu shadaqah. Ara'aita illam yajid, bagaimana kalau dia enggak punya? Beliau mengatakan apa? Ya'tamilu biyadaihi, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya. Tangan. Kita punya tangan. Maka tangan kita gunakan untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ya'tamilu biyadaihi. Hendaklah dia itu kreatif dengan tangannya. Ya. Ya'tamilu biyadaihi fayunfiqu nafsahu wa yatasaddaq, sehingga dia menghasilkan sesuatu, bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan juga bisa bersedekah, ngasih yang lain. Ya, maka kalau kita bekerja, kita bisa menjaga kehormatan wajah kita, mulia, dan juga menjaga kehormatan istri kita, anak kita. Supaya apa? Supaya tidak minta-minta, supaya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak, beliau bekerja melakukan ekspor, ya, atau impor barang dari Syam di Mekah dijual belikan. Untuk apa? Untuk menolongnya dalam beribadah kepada Allah, menjaga wajahnya dan juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ara'aita illam yastati, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia enggak bisa? Ya'muru bil ma'rufi awil khair, dia ngajak kepada kebaikan, ngajak orang-orang lain melakukan kebaikan. Ara'aita illam yastati' yakufu an syarr, ya, dia menahan diri dari keburukan. Dari jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan, menunjukkan kepada kita berbagai macam pintu kebaikan. Maka seorang mukmin itu tidak boleh menghinakan dirinya. Seorang mukmin tidak boleh menjadi mukmin yang lemah. Dia harus menjadi mukmin yang kuat, karena tidak ada alasan baginya untuk menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang malas, karena Allah Subhanahu wa taala menunggu kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat terbaik untuk kita di akhirat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim. Rabbana hab lana a'immatan yuhibbunana wa nuhibbuhum wa tuhibbuhum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله